Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali pada RHI Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudaraku, dalam RHI Renungan hari ini masih meneruskan tema kemarin, tapi ini lebih pendalaman, saudara, yaitu bagaimana cara menjadi orang yang beriman Kristen. Bagaimana caranya menjadi orang yang beriman Kristen? Ada yang tanya, Pak, bagaimana caranya saya kembali menjadi Kristen? Atau bagaimana caranya saya mendalami tentang iman Kristen? Nah, itulah sebabnya saya mau jawab, saudara, dalam RHI kali ini. Inilah caranya kalau kita ingin menghayati, merasakan damai sejahtera, keselamatan yang sejati, dan ditolong Tuhan sebagai orang yang beriman Kristen. Saudara, cara pertama adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada seorang senior yang datang dan dia mengatakan, Pak Pendito, kula niku pun mantep. Pokoknya kula meratuk buat nderek Gusti Yesus jadi orang Kristen. Nah, saudara, pertanyaan saya yang saya ajukan tentu adalah, siapa yang menyuruh? Siapa yang menyuruh Bapak, Ibu, Saudara menjadi Kristen? Dan biasanya mereka lalu berpikir dan menjawab. Monggo, kalau jawabnya itu disuruh pacar saya, disuruh istri saya, disuruh teman saya, maka saya beritahu, Anda tidak atau belum layak menjadi orang Kristen. Karena syarat pertama Kristen adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang tadi, Bapak senior tadi yang saya ceritakan, lalu dia memilih menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, karena dia membaca di Alkitabnya dan dia menemukan bahwa Isa Al-Masih Ibnu Maryam itu yang menjadi Imam Mahdi yang akan menghakimi, katanya. Saya tidak tahu karena saya hanya belajar secara khusus tentang Alkitab. Tapi dia mengalami, dia merasa, dia meyakini itu menjadi perjumpaan dengan Tuhan, dan dia mengatakan, kula niku pun tuwa Pak Pendito, kula niku kudu nderek Gusti supaya ngena kula mati niku kula iso mlebu swarga. Silakan. Tapi syarat pertama adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada seorang yang terkenal dan dia menghadapi beban hidup yang berat. Kemudian dia mendengar musik atau instrumen, atau malah lebih tepatnya lagu-lagu yang dia dengar di mobil. Lagu-lagu yang menghiburkan, lagu-lagu saat teduh. Dan dia tersentuh hatinya. Kemudian dia memutuskan untuk, itu lagu-lagu apa? Dia mendalami, itu lagu-lagu apa? Dia cari, dia download, saudara. Dan dia mendapatkan banyak lagu yang bagus-bagus. Wonten panglipuran ing Gusti Yesus, misalnya lagu itu. Hidup ini, misalnya lagu itu. Macam-macam. Dan dia kemudian memilih mengikut Kristus. Dia mengalami perjumpaan melalui pujian. Yang pertama tadi mengalami perjumpaan dengan bacaan di ayat di Alkitabnya, kitab sucinya. Nah, saudara-saudara, maka syarat pertama untuk mengikut Tuhan, kalau Anda ingin menjadi Kristen, maka apakah benar sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Saudara tahu, Kristen tidak bisa dipaksa, dan Kristen bukan agama main-main. Kristen harus dengan kesungguhan.
Dan Kristen itu artinya orang yang diberkati, orang yang dipilih untuk menjadi pengikut Kristus dan mendapat jaminan keselamatan. Saudara garis bawah, mendapat jaminan keselamatan. Itu Kristen. Jadi bukan dari saya, bukan dari saudara, tapi dari Tuhan. Kalau hati kita dibukakan, ada perjumpaan dengan Tuhan, maka berarti kita sudah benar untuk mendalami iman Kristen. Nah, itu syarat yang utama, saudara. Dan saya akan ajak untuk membaca dua bagian dari Alkitab. Yang pertama, saudara, saya ajak untuk membaca bagian dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37-38. Ini Rasul Petrus menjelaskan kepada banyak orang Yahudi yang dulunya anti Kristus. Bahkan orang Yahudi itu menganggap bahwa orang pengikut Kristus, orang Kristen itu kafir. Dan mereka juga menganggap bahwa Yesus itu tidak betul. Saudara lihat di Alkitab, ya. Dan ternyata mereka kemudian sadar. Kisah Para Rasul 2 ayat 37-38 dikatakan begini: ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lainnya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sudah catat, kata yang pertama yang penting adalah bertobat. Kisah Rasul 2 ayat 37-38. Bertobat. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu pasti orang yang bertobat, orang yang tinggi hati, orang yang merasa dirinya benar, orang yang seolah-olah tidak butuh Tuhan, enggak akan bisa bertobat dan tidak akan ketemu Tuhan. Itu di dalam Kisah Rasul 2, saudara-saudara. Dan saudara bisa baca Kisah Rasul 3 ayat 19-20. Itu diungkap juga. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Saudara, ini Rasul Paulus bersaksi dan luar biasa. Kata kuncinya adalah bertobat. Kenapa? Karena manusia itu memiliki roh kesombongan, saudara. Karena dia merasa diri baik, lalu dia merasa dengan amal baiknya dia akan naik dan masuk ke surga. Padahal amal kebaikan kita itu penuh cacat celah. Jadi tidak mungkin orang kembali ke surga dengan amal baiknya. Lalu ya yang masuk akal, orang kembali ke surga karena ditolong Tuhan di dalam Mesias Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menguatkannya. Kemudian dia ditarik dan mendapatkan peluang untuk kembali ke surga. Jadi keselamatan bukan oleh kita, tapi oleh Tuhan. Melalui Yesus Kristus, Sang Mesias atau Isa Al-Masih yang membawa damai sejahtera itu. Itu saudara. Jadi pertama-tama harus bertobat. Bertobat supaya kita tidak mengandalkan diriku sendiri. Aku orang baik, aku orang suci, aku amaleuka. Itu. Bertobat. Aku penuh kelemahan Tuhan. Jika tidak Tuhan angkat, aku tidak akan selamat. Aku penuh keterbatasan Tuhan. Jika tidak Tuhan kuatkan, aku tak mampu hidup baik. Roh Kudus tolonglah. Maka syarat pertama untuk menjadi Kristen adalah bertobat, dan ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena menjadi Kristen tidak bisa dipaksa, tidak bisa diancam,
tidak bisa tanpa kendali diri, harus dari diri sendiri. Karena menjadi Kristen tidak mudah sekedar mengucapkan kalimat syahadat rasuli misalnya, lalu kita menjadi Kristen. Enggak. Pertama-tama adalah perjumpaan dan pertobatan. Kedua, kemarin kita bahas, kita belajar tentang pokok-pokok iman Kristen, katekisasi. Ketiga, kita baru memulai dengan tanda yang disebut dengan baptis suci, yang besok kita urutkan, baptis suci. Tapi hari ini saya sudah mengajak, mari kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pertobatan setiap saat, supaya kita rendah hati, supaya kita benar-benar siap untuk ditolong oleh Tuhan dan menerima keselamatan itu. Baik, mari kita mohon kekuatan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa pada Roh Kudus. Ya Roh Kudus, tolonglah supaya kami memiliki kesungguhan. Ya Roh Kudus, tolonglah supaya kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui pertobatan kami. Ya Roh Kudus, tolonglah supaya kami rendah hati, tidak mengandalkan diri, kesalehan, kesombongan rohani, tapi kami menyadari keselamatan hanya oleh Tuhan, bukan oleh kami. Tolonglah ya Allah, sehingga kami mengerti jalan pertama untuk menjadi Kristen, yaitu pertobatan. Kami mohon kabulkan doa kami demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.